kalau Messi teman-temannya didukung Messi. Dan Messi jadi model permainannya, jadi dirijennya. Kalau Bang Dodo teman-temannya cari nama juga. Tadi pagi tuh ngasih lihat kita kenapa tidak boleh bermain terbuka dengan Argentina. Begitu main terbuka dihukum itu Mesir. Karena Prancis ini ketemu sama Spanyol beberapa kali kalah. Kalah ya, oke. Iya. Jika recovery-nya bagus, kedalaman skuadnya lengkap, dia bisa jadi pemenang. Oke, Tribuners, kita jemput bola lagi. Ini edisi 16 besar yang luar biasa. Dan tadi malam kita baru menyaksikan semua babak 16 besar ya. Dan saya sudah bersama Coach Anton. Nah, ketemu lagi ya. Kita selebrasi ala Viking tadi. Karena itu yang Viking Ru ya, yang lagi viral setelah luar biasa, bukan Norwegia ya. Iya. Nanti kita bahas, Coach. Yang jelas selain sepak bola banyak hal yang masyarakat gali setelah nonton. Ada tidak hanya soal pertandingannya, tapi soal negaranya, ada sejarahnya. Jadi seru Piala Dunia mungkin situ. Ada Inggris, ada Norwegia, termasuk Mesir dan Argentina tadi malam. Seru sekali itu. Seru. Banyak drama, Coach, di 16 besar ini. Banyak. Jadi banyak seperti sekali. Apa highlight secara umum kalau 16 besar? 16 besar pertandingannya masalah utama semua tim recovery. Iya, jadi timnya kelihatan kecapean kecuali tuan rumah. Karena tuan rumah main di tidak terlalu pindah-pindah. Ya kan tim yang lain harus pindah-pindah. Kelihatan sekali di sana. Tapi tim-tim yang levelnya sudah atas terlihat jomplang perbedaannya. Bisa ngatasi lah ya. Yang ngatasi, apalagi tuan rumah ini ya. Berat dia, semuanya gugur nih tuan rumah di 16 besar. Kalau lihat pertama Maroko lawan Kanada. Sepertinya Kanada itu seperti baru belajar main bola ketemu Maroko. Benar-benar di 3-0. Kualitasnya kelihatan berbeda sekali. Tapi Maroko memang cakep sih. Maroko dari lawan bagus. Sebelumnya itu juga luar biasa. Maroko itu yang Indonesia yang belum sempurna. Kalau saya bilang, kalau Indonesia naturalisasinya hanya Inggris dan Belanda, kalau Maroko hampir setengah Eropa nih. Iya, ada aplikanya juga. Jadi Maroko ini ada Prancis, ex timnas mudanya, terus Belanda yang paling banyak, sama Portugal. Jadi semua pemain-pemain nggak kepake timnas di Eropa pindah ke situ kan? Iya, begitu dia disingkirkan di timnas tempat kelahirannya, motivasinya jadi besar. Iya, sekarang pemain-pemain itu nggak peduli negara, yang penting saya main di FIFA World Cup. Ada beberapa yang pemain level 1 ya, kayak kaptennya Hakimi, Brahim Diaz yang di City terus pindah ke Real Madrid. Itu didikan City, Coach. Iya. Saya ikuti Brahim Diaz. Iya, dia Brahim Diaz, ada GX lagi tuh. Dia nggak mau bernasib kayak Phil Foden kan. Iya. Jadi cadangan terus kan, nggak tahan dia. Pasti. Berkelana ke sana kemari. Tapi itu jadi pembeda pemain-pemain Maroko di luar. Mungkin tahun ini orang banyak sadar kekuatan Maroko ya, karena sebelumnya meskipun masih tahun 2022 orang mungkin kuda hitam yang beruntung lah ya. Tapi sekarang sudah dihitung sudah tim elit masuk jajaran tim elit ya. Terakhir sebelum 16 lawan siapa? Lumayan sengit juga itu. Maroko ketemu Perancis ya. Bukan. Di putaran grup ya, ketemu Perancis. Oh, bukan kayaknya. Bukan ya? Bukan. Besok ini dia ketemu Perancis. Iya, itu yang bahaya ini. Ini sebelumnya Perancis juga menakutkan ini kalau ketemu Maroko. Maroko sebelum Belanda. Ketemu Belanda. Ya, sorry. Putaran grup ya, Belanda. Draw tuh.
draw dan penalti tuh. Iya, Belanda hampir Itulah banyak. Kalau kalah dihujat terus Belanda. Padahal timnas pusat Indonesia. dia di bawahan ya waktu di grup ya. Apa yang memang kualitas pemainnya yang bikin Maroko bisa? Maroko kualitas pemainnya bagus yang pertama. Kan Yang lawan tim kedua, tuan rumah. ya yang kedua dia tim ini kumpulnya lama. Tim ini kumpulnya dari sebelum 2022 udah kumpul. Terus ada amunisi baru, maksudnya Dias itu yang baru Piala Afrika. pindah ke naturalisasinya. Iya. Keren lah Maroko ya. Ini bisa Maroko jadi keren. ancaman. Benar-benar kuda hitam buat Prancis. Bisa lolos 8 besar guys, Maroko. Lolos lah. Maroko kan sudah 8 besar. Besok maksudnya lawan Prancis. Lawan Prancis. Ini kondisinya 50-50. 50-50 ya. Kenapa 50-50? Karena Sama-sama kuat ya. satu sama-sama kuat lah ya. Iya. Yang kedua, mungkin secara fisik Prancis sama Maroko ini sama nih. Iya. Ya, bukan hanya mereka berkompetisi di Eropa dengan postur orang Afrika. Iya. Sama dua-duanya, Pak. Oke, Coach, Maroko keren lah lawan Kanada tuan rumah. Habis semua tuan rumah ini. Dan Paraguay, Prancis juga ternyata Prancis saya kira akan menang mudah, Coach. Tapi akhirnya keok juga. Kerepotan maksudnya 1-0 lawan Paraguay. Iya, itu sampai heboh ya. Ya sebelumnya kan menang Sampai senator lawan Norwegia kan sampai 4-1. Tapi lawan tim kedua. Ya, Norwegia memilih lawan itu. Kalau dilihat dari lawan Paraguay terakhir, itu sampai harus penalti ya. Iya. Sampai harus menang penalti baru bisa menang lawan Paraguay. Paraguay bertahannya bagus sekali. Prancis, ternyata Prancis pemain-pemain muda ini mentalnya ketika dalam tanda kutip kasar lawannya, diprovokasi, agak ciut ya, tidak ada seperti biasanya bermain. Itu mungkin jadi celah tim-tim yang berikutnya lawan Maroko, yang Maroko kalau dibilang di sepak bola, kalau dianalogikan ke bela diri, full body kontak tuh Maroko tuh. Apa? Berani main force ya istilahnya di sepak bola tuh. Keras ya. Ya. Taktik juga oke. Determinasi yang tinggi. Terus dengan sangat tinggi sekali dia punya fighting spirit yang luar biasa. Itu bisa jadi senjata untuk ngalahin. Maroko masih ancaman ya. Iya. Prancis belum aman berarti, Coach. Belum aman. Iya. Karena kenapa ya belum aman Kan banyak jagoin dia juara. Bahkan meramal dan memprediksi juara. Iya, dengan kualitas skuadnya yang ada ini ngeri, apalagi depannya ngeri banget, depannya kuat sekali. Siapa? Mbappe sama Barcola itu, wah itu mengerikan sekali. Tapi perlu diingat, Maroko pas ini muda, anak-anak muda ya. Terus Maroko ini tim yang efektif juga. Oke, Prancis harus banyak PR ya. Oh, banyak sekali nih. Nah, ini Brazil, Norwegia, ini juga kejutan ini. Sepakan ini. Kalau saya sih nggak lihat kejutan ya. Karena dari awal kita ngobrol, Brazil ini berubah. Brazil ini rasa Italinya kental sekali. Dengan Catenaccio, sedangkan Norwegia malah jadi kayak Spanyol. Iya, jadi kayak Spanyol, berani main rondo di belakang loh. Bahkan inisiatif serangan dari awal tuh Norwegia. Saya kira Brazil lah kan ngebom. Iya, Brazil tuh malah nunggu di belakang. Dengan masuknya Neymar itu sebenarnya ada frustasi itu. Iya, ada orang positif mau nyerang, tapi timnya sudah terlambat karena mereka udah lagi apalagi di gol kedua kill the game itu benar-benar si Haaland memang itu langsung luar biasa. Viral. Viral. Jarang kelihatan di permainan. Untung di ujung
Iya. Tapi gol keduanya luar biasa, itu saya kira juga Iya, semua orang kaget. kaget itu. Hanya 2 langkah ya, langsung Syutingan itu syutingan. kayak anomali di sepak bola kalau kita masih ingat. Orang biasanya harus lari kuda-kuda jauh. Kuda-kuda jauh ada dia Hanya 2 langkah. lewat kaki. 1 apa 2? Tinggal Iya, tet, dia langsung rubah arah, ambil diagonal sudut jauhnya kiper Alisson. Alisson sudah nggak bisa gapai sama sekali. Itu tidak sengaja atau memang teknik khusus? Ada teknik khusus itu untuk striker. Striker scanning dulu biasanya. Jadi dia lihat, dia aware sama situasinya. Kadang-kadang kita itu yang datang ke bola, striker itu sudah aware dengan posisi kiper dan lain-lain. Dia ngelihat. Iya, itu kualitas Haaland nggak bisa di situ kelihatan. Tapi di video-video yang setelah gol itu memperlihatkan Haaland sama kayak Messi jalan. Iya. Hanya jalan-jalan, temennya lari, dia. Itu dah mungkin informasi dari pelatihnya di klub ya. Iya. Jadi dapat. Dia nggak melakukan banyak pergerakan sehingga Gabriel yang biasanya di babak pertama mengurung dia itu melepas, itu agak lengah. Si Danilo juga pas nge-shoot itu malah nonton. Padahal kalau diganggu mungkin bisa lain tuh. Kalau dilihat di Messi ini dulu saya pemain belakang gitu ya, susah kita jaga orang yang berada di antar lini. Jadi kalau diibaratkan ini pemain belakang, ini pemain tengah, Messi ada di sini. Kalau dipepet di sini, dia pindah. Iya, pepet di sini, ini ada ruang yang ditinggalkan. Tapi kalau dia Messi ditaruh di sini, seperti tadi malam Messi ditaruh di sini, ini ada ruang untuk orang masuk ke dalam. Emang agak berat di ruang antar lini. Jalan satu-satunya harus diputus di depannya. Dan itu nggak bisa karena Odegaard ke kiri ke kanan, sama lagi satu siapa gelandangnya bagus sekali. Nusa. Bagus. Oscar Bob. Orang-orang yang mungkin yang dari atas berantah katanya di Eropa, tapi ternyata mereka mainin possession dengan bagus sekali. Iya, Norway bikin benar-benar kejutan dan saya lihat mereka main happy. Ya. Dia lolosnya sudah syukur katanya. Iya. Tapi mereka punya Odegaard itu kan juga bagus. Tapi Odegaard saya lihat agak kritik di situ. Coba sedikit sekali ngoper suplai, dia marah muter nggak jelas, malah balik model-model lah model. Dia pengen kayak Bernardo Silva sama Modric tapi kurang masih ada catatan sih. Bawaan permainan di Arsenal. Kayaknya itu bikin Arsenal jadi lambat. Harusnya ya tipe kayak Modric kan harus tengah itu dia ngatur ritme semua. Lebih efektif seharusnya. Tapi dia lebih jeli lihat kemana. Kayak Argentina ya berarti ya. Argentina ada Messi-nya itu. Waduh, itu nyita 2-3 orang. Memang Messi itu nggak ada lawan. Bang Ronaldo aja sudah pulang. Bang Ronaldo udah dari pulang. Norwegia bikin sensasi dengan Erling Haaland-nya. Kita pindah ke Meksiko, Inggris. Nah, ini agak 10 lawan 11, Bos. 10 lawan 11, menang yang 10. Bahkan saya bilang wasitnya kayak terintimidasi nih. Benar-benar itu. Jangan-jangan ini berguyon kartelnya di situ nongkrong di ruang VAR. Iya. VAR itu sangat mempengaruhi sekali pertandingan. Itu kan? Iya. Dan kalau dilihat Meksiko kayak teatrikal itu bermain. Jadi kayak bermain apa ya? Sedikit-sedikit pelanggaran. Cari. Karena kalau dia kalah secara permainan, set piece itu yang Meksiko bagus main sebenarnya. Tapi dia nggak di Inggris ditunggu. Inggris rasa Jerman lebih cerdas. Iya, pertahanannya, towernya tinggi-tinggi. Mantap itu. Tower yang di tengah itu bola atas diambil semua. Iya, Harry Kane dan Bellingham itu. Inggris benar-benar efektif. Keren mainnya. Sekali. 10 diladeni bertahan. Iya. Stone. Nah ini Stone malam-malam kita chat itu.
Wah itu kalau Stone kuat sekali. nggak Stone ada benar-benar back Stone. tengah ditaruh back kanan kan, jadi tambah back tengah itu Iya. benar-benar benteng. Benar-benar benteng. Jadi ditaruh 2 tower tuh, Stone di kanan, siapa yang pemain Newcastle di kiri itu. Iya. Sama Gordon itu keren. Iya, Gordon Itu menurut saya selain pencetak gol itu siapa namanya? Bellingham itu, Gordon itu harus Iya. dapat kredit khusus itu karena dia jadi kreator serangan malah. Dia hampir semua kenapa dia dibeli oleh Barcelona dan sekarang di Barcelona di Barca toh dia dulu Newcastle ya. Newcastle dan tidak memperpanjang kontraknya siapa yang dari MU. MU ini siapa pemain MU yang timnas Inggris juga sekarang? Rashford. Ya Gordon pilihannya karena Gordon mau defend. Kita lihat Gordon naik turun terus. Justru ini yang jadi menurut saya nggak. Iya, engine-nya di situ. Energi yang nggak terlihat itu di dia. Dari awal di pertahanan membantu, menyerang juga. Benar-benar jadi mesin dia. Mesin. Kan Harry Kane bawa bola nggak lama. Kalau dia bisa dan terus cepat, mudah, kuat. Keren lah Inggris ini. Iya. Kan ketemu tetangganya Norwegia. Iya, ketemu Norwegia ini yang sejarah Viking, benderanya sama cuma beda warna. Skandinavia, seru nih. Tapi Inggris pantas menang, Coach. Pantas menang Inggris. Satu karena pemain-pemain ini udah dikenal juga sama pemain Inggris. Walaupun pemain Norway juga kenal. Yang kedua kualitas pemain Inggris di lawan Meksiko maksud saya. Kalau Meksiko pantas menang. Jauh. Oke, seharusnya menang lebih banyak. Harusnya. Kalau nggak dibantu tertib. Oke, Portugal Spanyol ya. Katanya boring katanya. Boring lah ya, perang di tengah ya. Iya. Perang di tengah yang begitu ketat, sudah dibilang. Sama ini tipe permainan. Sama tipe pemainnya, sama-sama orang Iberia ini toh. Iya. Di dataran yang sama-sama penjajah lautan. Iya. Jadi tipe permainannya sama, cuma bedanya Spanyol main tim. Kalau ini masih terlalu banyak individunya sih. Iya, Portugal. Mungkin karena individunya kualitas bagus-bagus juga ya. Bang Ronaldo kan sudah pamit Bang. Iya. Apa gara-gara itu? Mega bintang jadi beban. Kalau ini Messi enggak gitu. Ini ya terbalik tadi. Kalau Messi teman-temannya didukung Messi dan Messi jadi model permainannya, jadi dirijennya. Kalau Bang Dodo teman-temannya cari nama juga. Iya itu dia. Sebenarnya bukan Bang Ronaldo yang nggak bagus. Saya lihat di usia 40 atlet yang bertahan dengan fisik bagus. Dan bagus dengan pertandingan seketat Piala Dunia. Seketat itu dan dia cetak gol. Sudah luar biasa. Dan sebenarnya di pertandingan lawan Spanyol itu berapa kali dia hampir on target kan? Ya dari sekian percobaan. Cuma mungkin suplai ke dia juga yang sangat kurang ya. Dia kan jadi pemain target kan? Target man kan dia di situ bukan. Iya, cuma muter-muter ke tengah terus bolanya. Iya, jarang ke dia. Spanyol itu shot on targetnya jadi banyak karena dia tajam, jadi tiga striker di depan itu benar-benar di man support. Of the match-nya kan Rodri jaga keseimbangan timnya itu bagus. Depan bawah dia terus itu kayak truk angkut itu. Mungkin Rodri ini sempat turun di klub gara-gara cedera panjang. Iya. Saingannya ketat juga sih. Iya, tahun ini kemarin itu kayak kembali. Piala Dunia ini saya lihat Rodri kembali seperti semula. Iya. Mudah-mudahan nggak dilepas lagi sama City. Kalau dia Rodri dalam kondisi yang kayak gini oke. Oh susah, tengah itu susah. Jadi masalah buat Paredes nanti kalau jadi ketemu di final. Iya. Spanyol masih digendong Rodri ya. Iya. Siap. Dan Bang ini drama Bang Ronaldo pamit itu. Tapi jangan-jangan ada anime yang buat saya udah berjuang habis-habis. Sikapnya juga bagus sih. Iya. Mungkin mondok lama di Arab Saudi. Jadi lebih tawadu. Lebih tawadu ya, adab lebih ya. Statementnya bagus. Jadi memang sudah
Ya orang nggak mungkin semua bisa sempurna kan. Tapi mega bintang luar biasa Luar sih. biasa, Kredit semua. Ronaldo, Messi. Luar biasa. Itu dua pemain yang luar biasa. Benar-benar God itu. Pas dari kritik merasa saling hujat lah. Iya. Udah selesai. Udah selesai mereka. Seruan terakhir saya udah selesai sama diri saya. Dia main di usia 40 ya karena Luar biasa, suka main bola. Itu luar biasa. Spirit dan menjaga fisiknya keren. Komitmen. Coach, kita pindah. Masih 3 pertandingan. Amerika, Belgia. Waduh. Hancur. Ini Amerika yang luar biasa kalah sama kedewasaan bermain Belgia. Iya. Iya. Selebrasinya main Belgia sindirin Trump karena kartu merahnya bisa ditebus itu. Iya, boleh gonde ya. Iya. Kalau saya lihat ya itu Amerika kalah dewasa. Itu Pulisic belum mampu memimpin juniornya. Iya. Ini karena Belgia on fire atau memang US-nya yang down? Kalau saya lihat enggak. Mainnya mereka masih normal, cuma Belgia itu dewasa mainnya. Temponya diturunin. Matang ya. Iya, Amerika yang kencang diturunin dia. Temponya diturunin, terus dia jarang nyentuh bola, hilang sentuhannya. Lukaku. Iya, itu kan gol dihajar. terakhir itu kan blunder back gitu kan. Amerika. Ya tuan Sayang. rumah habis itu rumah terakhir. Habis tuan rumah. Iya, dengan supporter banyak. Tapi yang Bahkan bagus kartu merah bisa dibatalkan itu luar biasa. karena kartu merahnya mirip-mirip sama Mesir semalam tuh. Nggak ngelihat injak kaki. Tapi salah juga sama Amerika di Piala Dunia tahun ini luar biasa. Luar biasa. Pochettino, saya menonton Tottenham Hotspur versi. Ya, mereka nggak seperti biasa bertahan. Keren, Amerika keren. Sebelum-sebelumnya Amerika ini bertahan aja. Sekarang mereka ambil inisiatif menyerang. Sudah kalah, tetap menyerang. Selagi unggul, tetap menyerang. Khas Pochettino lah ini. Ya, bagus lah. Ya, ini tadi malam ya Argentina, drama comeback ini Argentina. Saya baru nonton sudah 1-0. Kok bisa ya, gitu ya? Terus dari awal dia cetak gol, kesalahan terbesarnya Mesir itu waktu yang panjang dia sudah defend. Dan defendnya di low block lagi, bawah sekali. Ya itu melelahkan itu orang defend. Dibawa ke kiri ke kanan walaupun nggak pegang bola, tapi fisik terkuras. Sampai menit ke 80-an itu yang mulai ada kram, mulai ada ini. Wah ini bahaya kalau yang masuk nggak tuning sama permainan. Nggak bisa ngikutin teman-temannya yang sudah sudah ngikutin gayanya Argentina bermain. Dan water break itu cerdas karena waktu water break masukin striker 2 ke tengah, terus dimasukin di eksplorasi sayap, ditaruh sayap yang bisa ngumpan bagus Messi sama Molina ya. Iya. Wah itu sampai menit 80 orang sudah siap-siap Messi Ronaldo out. Luar biasa memang juara bertahan layak. Dan mentalnya itu yang membedakan mental juara. Terus Mesir itu sudah berpikir menang. Yes. Itu yang sama paling kayak Belanda. Sama Belanda. Wah 2-0 tambah berpikir menang. Pemainnya sudah nggak di sepak bola awareness ya, udah nggak. Mesir bagus mainnya. Bagus. Kalau dia banget. mungkin dia lebih waspada. Nggak bisa gol Argentina itu. Iya. Secara postur dan harusnya sih normal biasanya tinggal 10 menit. Iya, karena dia menyerang 3 aja berantakan itu. Hilang Argentina yang benar-benar ini mental. Terlepas dari kontroversi statement pelatih pemainnya. Mental. merasa dicurangi ya, tapi mental sama faktor Messi itu Messi besar. keren.
Karena nggak bisa kita bilang, wah ini 8 gol bos. ya mau dibilang anak emas pipa, mungkin timnya ya. Kalau Messi saya nggak setuju karena Messi golnya bersih semua. Biasalah kan kalau kalah ya masih emosi. Iyalah. Wajar lah mungkin. Golnya bersih, golnya Romero juga. Yang itu kan timingnya onside juga itu. Iya, onside. Itu kelengahan lini belakang. Iya, orang yang baru masuk yang Ya, ujian mental di situ lah. Argentina ya juga Messi juga sudah apa istilahnya? Sudah pasrah juga itu. Makanya di terakhir emosional sekali ya. Nangis tuh. Karena kalau gugur sama ke Ronaldo kan udah dan kejutan. Luar biasa Luar itu biasa kalau lah ini. kalah itu Argentina. Tadi malam ini menghidupkan hampir semua tempat kayaknya. Iya. Ya itulah mungkin ya wajar lah kalau isu-isu anak emas pipa dan sebagainya. Tanpa Messi sama Argentina kayaknya berat. Fansnya yang banyak. Iya, agak mengerikan. Oke, salut lah. Ya, Mesir bagus mainnya. Bagus. 2-0 bikin kejutan. Bagus, hampir. cepat. Dan Argentina menunjukkan mentalitas Juara dunia. Oke, Itu. kontroversi itu bumbu-bumbu lah. Comment, ada itu bumbu-bumbu. Ya kalah aja. Ya, kalah aja. Udah bagus kok Mesir. Next tahun depan mungkin setelah salah. Wah, aku lanjut apa nggak tahu saya. Ini banyak mau pensiun ceritanya. Iya, tapi ya Masih lah dia. masih lah, salah masih. Kalau di Liverpool mungkin ya cari yang bersaing di Liverpool yang mulai sulit. Terakhir Swiss dan Kolombia, saya juga terkejut nih. Kira Kolombia malah Swissnya. Dulu kita di podcast yang pertama kan sempat bicara Swiss tetaplah Eropa. Orang dididik dengan disiplin, sepak bola disiplin tinggi. Sepak bola disiplin tinggi, sedangkan Kolombia Amerika Latin itu ya sepak bola bagus tapi kurang ya disiplin. Harus disiplin. Egonya lebih tinggi ya. Pendekatan rata-rata kalau mau juara Amerika Latin itu rata-rata harus main di Eropa. Kalau dia asli dari Amerika Latin kayaknya belum pernah ada yang ini yang benar-benar Swiss layak menang. Saya kira Kolombia dari waktu penyisihan 32 besar. Seharusnya Kolombia. Tapi kena disiplinnya Swiss dan kipernya luar biasa Swiss. Penyelamatannya banyak sekali penyelamatan. Itu bisa jadi kayaknya Piala Dunia ini benar-benar jadi panggung para kiper, coach. Iya, karena sepak bolanya lebih menyerang ya. Kiper-kiper sekarang kan lebih menonjol lah. Bermainnya satu mungkin karena sepak bola modern kakinya juga main. Tapi beberapa penyelamatan kayak Mesir itu mungkin kalau nggak penalti, kalau nggak headingnya. Kiper Norway juga gitu. Ya. Kalau nggak ada penyelamatan mungkin juga sudah habis itu. Kiper ini kan di 2 tahun terakhir ini udah bukan kiper lagi namanya, goalkeeper player. Goalkeeper player ya. Apa itu? Jadi kiper itu memang pakai kaki juga aktif. Jadi pertahanan paling belakang. Iya. Jadi kalau kita di akademi itu goalkeeper player namanya. Jadi dia bermain, dia ikut latihan sama player. Kalau dulu kan diisolasi latihan sendiri kiper. Nangkep, itu siapa pemainnya? Bukan, saya kiper. Padahal dia seperti nggak dianggap pemain. Iya. Padahal dia pemain. Sekarang atraksi para kiper itu benar-benar memukau lah, penyelamatannya keren. Aturan-aturan baru ini membuka sepak bola menyerang sekali. Iya, betul. Nggak bisa lama-lama. Kalau kita lihat kemarin wasitnya lemparan ke dalam mulai dihitung 5. Iya. Ya, salah dia berbalik lagi lemparannya. Kiper kelamaan pegang bola, jadi tendangan sudut, wah cepat, jadi bola itu cepat sekali. Dan itu membuat pertandingan tambah menarik. Kiper-kiper juga. Saya lihat pertandingan di Piala Dunia tahun ini terlepas dari banyak kontroversi, rame dan menarik, benar-benar atraksi sepak bola dengan berbagai variasinya. Apakah ada aturan baru ini berpengaruh, coach? Pengaruh sekali ya kalau ada ya aturan yang baru ini. Sekarang nggak ada kita lagi lihat
buang-buang bola ya. Buang-buang bola, buang-buang waktu, jalan-jalan. Jalan-jalan pelan, ngasih pura-pura jatuh. Tapi ada juga yang kasih tambahan waktu 11 menit. Meksiko. Iya. Itu setengah. Oh itu agak aneh tambahan waktunya karena kartu merah habis itu keluar nggak ada protes. Iya, iya. Tapi kenapa kok bisa lama ya? Seru lah, banyak drama cerita. Coach, ini terakhir, ini sesi besok nih prediksi. Iya. 16 Ini yang- besar sudah dengan dramanya luar biasa, banyak kejutan. Nah, 8 besar ini Mau sudah klimaks mengerucut nih. 8 Ada besar. Prancis Maroko nih ketemu Prancis besok. Maroko ya tadi kita udah bahas Prancis Maroko nih. Secara tim Prancis ini punya segalanya. Iya. Tapi untuk ngalahin tim yang ada segalanya, motivasinya harus di atas semuanya. Motivasinya Maroko ini besar sekali saya lihat. Semangatnya kalau Prancis punya 100, Maroko punya 1000. Oh. Yang bahaya ya, akan jadi berlipat-lipat anunya energinya ketika ketemu lawan Prancis. Apalagi Prancis seperti kita nonton Piala Afrika sih sebenarnya. Maroko ketemu Prancis ini. Prancis mungkin yang putih cuma 2 orang aja, Digne sama siapa, Juventus punya gelandang. Mereka tukeran kayaknya. Sekarang Iya. sudah nggak ada batas itu kayaknya. Ya tapi ini senior lebih banyak di Maroko. Senior ya. Iya, yang baru kualitasnya mungkin setara kualitasnya ya. Kalau bilang setara ya Brahim Diaz sama Mbappe di tempat yang sama di Real Madrid. Masih Mbappe lah, man. Ya kalau ketajaman masih Mbappe. Mbappe. Tapi kalau semangat itu yang Tapi masih gocekannya juga ngeri juga tuh. Brahim ya. Brahim Diaz pas Madrid lawan City itu seperti dia mau balas dendam aja tuh. Karena nggak dipakai di City tuh, berapa kali digagalkan. Kekalahan City di Champion Brahim Diaz. Iya itu. Brahim Diaz faktornya. Tapi dia selalu jadi cadangan, Coach. Brahim Diaz itu biasanya di Madrid. Di Madrid persaingannya ketat gitu. Ketat, ya. Yang mungkin bisa jadi pembeda nanti itu ada GX itu satu. Sama Hakimi akan ketemu Mbappe. Nah ini yang sahabatnya tuh Champion. Ya. berat juga tuh. Iya. Sama PSG. Oke. Maroko Prancis prediksi 50-50. draw. Tapi yang lolos ya kan harus pilih satu. Kalau harus yang lolos masih Prancis ya. Prancis ya. Prancis. Karena kedalaman squad kalau saya milih itu. Sama tadi mental juga. Mental ya, dia udah pernah juara dunia ini tim ini. Iya. Lebih tenang, kalem. Oke, Prancis ya, Maroko. Prediksi Prancis. Prancis. Saya Maroko kayak Berat ya. lebih seru aja kalau Tapi beda. biasanya di Piala Dunia tuh ada satu kuda hitam di semifinal. Maroko dari pas lawan Belanda, tapi nggak tahu lawan Prancis ini serem dia. Serem ya. Sekuatnya paling serem Prancis di Iya. tahun ini. Oke, Coach. Iya, Prancis, Maroko kita tinggalkan. Ada Spanyol lawan Belgia. Ini keunggulan banyak di Spanyol. Spanyol ya? Iya. Karena Belgia skuadnya uzur. Uzur dengan Masa emas sudah lewat ini. masa emas Ini sudah mas lewat. karatannya sudah. Terus dengan De Bruyne juga sudah nggak perform dia. nggak perform, udah capek sekali sampai nggak turun kemarin. Itu bedanya kan. De Bruyne harusnya kalau ikut Ronaldo mungkin masih bugar. Iya, Nggak tahu ini Ronaldo memang kerja keras sih. di Usia 40 masih seger. Napoli ini kayaknya udah mulai kelihatan turun dia tuh. Usianya berapa De Bruyne? 3. Lebih muda dia, Iya, jauh lebih muda. Cuman kan dia se-Messi angkatannya tuh. ya 30 beda-beda inilah. 3 Ya. tahun. Harusnya masih kuat, kenceng. Kalau dia perform gila, dia kalau sedang on fire De Bruyne itu umpannya nggak terduga. Iya. Itu dah kalau sama Spanyol memang Masih Spanyol lah ya. masih Spanyol. Ya, Rodri masih Masih memimpin. Rodri masih mimpin, terus Spanyol kedalaman skuadnya luar biasa. Gelandang pengangkut air ini Rodri. Pengangkut airnya bagus, penyelesaiannya bagus. Kalau lihat golnya sama Portugal itu striker ketiganya itu yang bisa cetak gol. Itu nggak disangka-sangka. Iya, saking lapisannya bagus-bagus. Tapi Spanyol nggak punya striker Murni. cakep sih ya, maksudnya yang kayak
siapa ya yang dulu kan Ya, banyak. Torres. Nggak dipakai saya lihat itu hanya Tapi cadangan. kalau di Piala Dunia dia nggak butuh striker Spanyol. Gitu, ya. Dulu ada Diego Costa tuh. Iya. Itu pun naturalisasi dari Brazil. Tapi Itu produksi gelandang semua kayak. masih gelandang semua. Jangan-jangan kipernya yang mandang gelandang. Bagus lah itu. Tapi Spanyol. men atraktif Spanyol. Nih juara kuat. Norwegia, England. Prediksi Spanyol ya? Spanyol. Spanyol. Oke, sama. Saya juga Spanyol. Norwegia, England. Nah, Kalau Nisa prediksi Norwegia sudah. udah kedung pakai baju. Udah kena pakai bajunya. Tapi memang Norwegia ini ya satu dia udah berkompetisi banyak di daratan Inggris ya. Iya. Hampir semua main Inggris kayak gitu. Yang kedua, saya kaget lihat kondisi fisiknya kuat sekali. Rata-rata sampai akhir semua main masih Dan mereka minta staying power izin lah ya. khusus untuk membawa makanannya sendiri. Bawa ya kayak Itali biasanya Logistik. logistik ya. Itali dulu tahun waktu juara dunia 2006 itu 2006 ya. Yang di Jerman itu bak kokinya sendiri juga. Iya. Juara dunia waktu itu ya. Juara dunia. Berarti biasa nih juara dunia juga. Karena bawa taste dari rumah. Iya sih. Prancis juga biasa gitu. Iya. Mudah-mudahan, tapi seru nanti pertandingan. Tapi saya tetap pegang Inggris. Inggris ya. Karena apa ya, kalau taktikal ya mungkin sama Iya. pelatih ya. Saya Tapi lihat Norwegia mentalitasnya mentalitas ya. kelihatan di waktu lawan Meksiko kemarin. Inggris tumben saya lihat mentalitasnya seperti itu. Iya. Saya Inggris kalau Biasanya- dikasarin dibalas sama dia. Iya, emosi dia. Iya. Tapi karena Tuchel di sana yang kayaknya benar-benar memberi pemainnya Dewasa dia. nggak usah terlalu ngotot, defense sedikit tapi efektif. Iya, Keren lah. Ya statistik Inggris ya. Inggris statistik. Nurani saya Norwegia. Ya sih, jadi ini seru coach. Iya. Pertandingan ini tidak hanya soal sepak bola tapi ada sejarah Viking mengimpasi Pasti akan menginspirasi kerajaan Inggris, tapi tetap di kisah itu Inggris yang menang. Kuat ya Inggris ya. Kuat. Padahal itu Meskipun katanya monster yang kekuatan penuh, dia akan kalahkan. Ngambil Tapi tetap Inggris dengan strateginya yang menang. karena Di sejarah. iya sejarah di Eropa juga sejarahnya ternyata mereka tuh satu keturunan rajanya kan. Iya. Yang dari Rusia berkerabat sama yang Jerman, berkerabat sama yang Inggris, terus yang dari berkerabat sama yang Prancis kawin. Yang Prancis ditaruh jadi pesaingnya Viking, ratunya ditaruh di Swedia toh. Jadi di Swedia ada Viking apa ya? Karena kalau bilang Norway ini Viking yang asli ya Norway. Ada Viking buatan Prancis di Swedia, memang semangatnya luar biasa Norway. Tapi mereka menang kalah kayaknya akan happy Enjoy. deh. Saya lihat di pelatihnya. Rata-rata sekarang negara-negara Skandinavia itu Mungkin happy nggak ada korupsi katanya di korupsi negara. ya. Mereka itu negara paling bahagia, pendidikan paling bagus, Bagus. negara-negara mereka itu. Iya. Coba kayak gitu Indonesia ya, nggak ada korupsi, happy lah kita. Bolanya maju pasti. Makanan aja dikorupsi di sini, apalagi yang lain. Coba MBG-nya kayak makanan halan itu. Iya. Jadi sorotan kan halan. Oke, kolektif Norwegia bagus, tapi yang justru halan yang jadi sosok yang disorot. Pembedanya. Bahkan calon penerus Mega Bintang katanya. Banyak yang nggak Iya. setuju. Kalau saya setuju aja sih. Setuju. Kalau lihat dari statistik gol sekarang, yang pemain muda ya Haaland sama Mbappe. Yang lain belum bisa. Dan yang masuk. menarik cara pola menjaga kualitas maintain nutrisi itu yang disiplin. diri sendirinya bagus dia. Norwegia, fisik Norwegia bagus-bagus. Bagus. Ditambah strateginya juga oke lah. Iya. Pelatihnya ini tidak main defense gitu. Saya senang pemain yang berani keluar. Mungkin kalau Mesir kemarin berani keluar, Iya, tidak kayaknya kejadian kalah. terlalu udah merasa menang gitu ya. Iya, terlalu cepat sudah
Oke. closing. Tapi seru lah nanti Norwegia lawan Inggris ya. Oke, kita tinggalkan. Nah, ini Norwegia Inggris. Akan selanjutnya Argentina Swiss. Argentina Swiss ini pembeda yang Ada besar. kejutan nggak dari Swiss bisa menggulingkan Argentina? Mungkin agak berat ya kalau yang ini. Berat ya. Berat karena Argentina kalau di atas lah ya. di atas, kalau di Kolombia mungkin karena tidak ada striker. Iya iya. Striker yang cetak gol malah pemain gelandang semua, Luis Diaz. Messi bisa nambah gol kalau di Swiss ini kayaknya. Bisa jadi. 10 kayaknya. Banyak gol yang bisa terjadi karena Argentina ganti striker, masuk striker. Ganti top skor, yang masuk top skor juga. Itu yang lebih main terbuka. Tadi pagi tuh ngasih lihat kita kenapa tidak boleh bermain terbuka dengan Argentina. Begitu main terbuka dihukum itu Mesir. Langsung Ya, 3 gol 10 3 menit. gol. Agak mengerikan lah ya. Argentina lah ya. Masih Argentina berarti prediksi semifinal Malpinas. eh? Argentina Inggris. Argentina Inggris, Iya, itu sejarah Malpinas lagi ya. Spanyol, Spanyol lawan ya, Spanyol Prancis. Prancis ini banyak diunggulkan. saya tetap Spanyol. Karena di final Piala Eropa Spanyol. Iya. Nanti Prancis, Spanyol, kemudian Inggris, Argentina. Finalnya Spanyol Argentina. Spanyol Argentina. Iya. Bukan Prancis. Coach ini gak suka Prancis. Bukan. Karena Prancis ini ketemu sama Spanyol beberapa kali kalah. Kalah ya. Oke. Iya. Tapi Spanyol statisnya nggak terlalu sementara yang Prancis loh di Piala Dunia ini. Kalau gelandangnya bagus, apa artinya striker bagus? Karena bola tidak Oke. ke sana ya. Terdistribusi ya. Iya, distribusinya. Iya. Berarti Kecuali waktu tren 2018 masih ingat, 3 sentuhan langsung ke Mbappe, 3 sentuhan langsung ke Mbappe. iya. Sekarang kan tren itu pengaruh. Tren yang sekarang ini, tren sepak bola di Piala Dunia, kan setiap Piala Dunia ada tren-trennya sendiri. Tren yang sekarang ini sudah bermain kombinasi rata-rata. Dari tengah direct, dari tengah direct. Makanya golnya banyak. Susah juga di counter. Rata-rata punya aturannya ketat. Curang itu sulit, walaupun masih tergantung VAR. Curang itu sulit. Kasar apalagi. Kalau zaman dulu lawan Itali masih bisa kasar, masih bisa ngomong begini sih Materazzi. Drama-drama. Iya, sekarang kan udah nggak bisa. Terus kalau Inggris nggak dijagoin loh. Inggris agak berat ya ketika lawan Argentina. Udah saya bilang Malpinas. Siapa tahu dia belajar dengan Ambil benar-benar. mentalnya Jerman ya. Iya. Tapi masih berat. Masih Atraktif si Argentina ya. atraktif satu. Inggris kadang-kadang di hal-hal sepele teledor. Kemarin tuh hampir aja pemain belakangnya lawan Meksiko tuh. Iya. It's Teledor coming tuh. home. Ya, Masih belum ya? Belum lah ya. Karena kalau kemarin Meksiko dia tahu di posturnya kalah, dia crossing ball. Susah dia. Tapi kalau Argentina dia Bawah semua. push masuk ke dalam. Ada Messi lagi. Ada Messi, itu faktor Messi masih. Melekat bola di Ya, kaki. kecuali yang kita perlu tahu jarak hari sama untuk recovery ini yang karena makin pendek-pendek dia bertandingnya ini. Oke, siap. Dan Argentina udah kecapean nih 2 kali main. Yang main ke lawan sebelum lawan Mesir kemarin udah lelah, lawan Mesir lelah. Kalau saya pengen lihat Norwegia lawan Argentina sih, 2 jagoannya ini. Argentina. Jadi nothing tulus dah ya, yang mana yang lolos ya. Mana lolos. Oke, coach, berarti final Argentina Spanyol. Argentina Ini Spanyol. prediksi. Sepak bola itu is benar. nggak bisa. Banyak kejutan terjadi. Banyak kejutan. Siapa tahu Maroko yang lolos kan. Bisa jadi. Oke, coach. Siap. Kira-kira apa nih closing statement untuk
Piala Dunia ini sejauh ini? Sejauh ini di 16 besar kemarin sampai ke depan ini recovery dan kedalaman squad yang jadi kunci. Jadi jika recovery-nya bagus, kedalaman squadnya lengkap, dia bisa jadi pemenang. Belum ada yang melawan yang dua faktor ini. Kalau faktor taktikal dan lainnya sama lah ya. Sama teorinya dan sudah Sama. pengalaman, hebat semua lah. Hebat tim. semua. Berarti yang punya recovery dan Kedalaman squad. kedalaman gitu ya. squad siapa nih? Yang punya, dan yang bahagianya ini rata-rata yang tidak punya ini kan Swiss, Norway. Kalau recovery-nya bagus, maksudnya tenaganya bagus, Ya, lapis keduanya enggak bagus. lapis keduanya tidak bagus. Tapi kalau yang lain itu kan Prancis, siapa saja boleh main. Spanyol, siapa saja boleh main. Argentina dipamer tadi malam tuh kedalaman squadnya. Iya. Ganti langsung 3 gol. Ganti langsung 3 gol. Inggris masih Oke lah. masih oke kedalaman squadnya. Siap. Oke coach, ini kita nunggu saja siapa yang Ya, besok babak 8 besar, siapa masuk semifinal dan final nanti. iya. Tapi masih berharap ya, tetap mendayung. Enggak sih. Enggak ya? Kayak udah puas kayaknya. Udah puas ya? Sebenarnya. Kalau sampai semifinal sudah oke. Ini sudah cakep gitu kan. Iya, sejarah ya. Main enjoy gitu. Main enjoy. Sejarah aja. Kroasia siapa tahu terulang. Siap. Ya. Siapa tahu. Oke, coach, terima Siap. kasih. Thank you sekali lagi sudah Siap. mau tetap bergabung di Jemput Bolanya Tribun Lombok, coach. Siap. Oke, Tribuners, kita jumpa lagi di Jemput Bola Tribun Lombok selanjutnya. Salam bola. Oke.